Sidang jemaat, selamat berjumpa kembali. Pada hari Minggu pagi ini kita akan menikmati ibadah Minggu bersama-sama ya. Ibadah Minggu kita pada pagi ini tanggal 11 Oktober, firman Tuhannya akan dilayani oleh sosok yang tidak asing buat kita semua, Pendeta Muda Andreas Wijaya, dengan tema rahasia berdoa. Kita akan mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan memuji satu lagu, Suci Suci Suci. Suci, 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 Allah Maha Tinggi, pada siang dan malam ku beri pujian. Suci, 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 Ar-Rahim, Ar-Rahman, kasih-Nya maha tinggi dan besar. Suci, 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 segenap tunduklah, berikanlah ibadat kepada Tuhanmu yang saleh dan malaikat, segenap tunduklah, sembahlah Allah selama-lamanya. Suci, 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 meskipun sekarang muka-Mu tak terpandang sebab maha terang. Hanya Tuhan saja, lain tiada lagi, yang maha kuasa, maha sucilah. Suci, 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 Allah Maha Tinggi, segenap makhluk langitlah bumi puji-Mu. Suci, 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 Ar-Rahim, Ar-Rahman, kasih-Nya maha tinggi dan besar. Votum dan salam akan dipimpin oleh Pendeta Edi SS. Silakan Pak Edi. Kebaktian kita di pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Nas pengantar pada pagi hari ini diambil dari Mazmur nomor 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku.
Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin, amin, amin. Saya kembalikan pada Bapak Theo yang memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Ibu Maria Yuli. Silahkan Yuli. Warta jemaat, kami segenap jemaat GKMI Pengharapan mengucapkan selamat ulang tahun dalam minggu ini kepada jemaat-jemaat yang berulang tahun. Tanggal 12 Oktober, Bapak Heri Susanto dan juga Bapak Yunus. Kemudian tanggal 14 Oktober, Bapak Julius Budi. Tanggal 15 Oktober, Ibu Nurti Manurung dan juga Bapak Erwin Manurung. Kemudian tanggal 16 Oktober, Bapak Handi Cahyono. Tanggal 17 Oktober, Saudara Herbert Santoso, serta Ananda Michel Amanurung. Ulang tahun pernikahan, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak dan Ibu Junaidi Hudiono pada tanggal 11 Oktober 2020. Tuhan memberkati keluarga yang dipimpin oleh Tuhan. Warta Komisi Anak diberitahukan kepada segenap orang tua anak sekolah minggu bahwa kebaktian sekolah minggu akan diadakan pada hari ini pukul 10 melalui aplikasi Zoom tepat setelah kebaktian minggu pagi ini. Warta Komisi Perempuan, Persekutuan Komisi Perempuan akan diadakan pada hari Kamis 15 Oktober jam 17.30 dengan pembawa firman Ibu Rita dan pemimpin pujian Ibu Dwi Tsunami, mengundang segenap anggota Komisi Perempuan untuk mengikuti persekutuan melalui aplikasi Zoom ini. Kemudian pembinaan warga jemaat akan diadakan pada Sabtu 17 Oktober 2020 pukul 10 sampai 11 pagi dengan pembicara Ibu Christina Setiawan dengan mengangkat tema penata layanan atas waktu. Mengundang segenap jemaat untuk mengikuti melalui aplikasi Zoom. Kegiatan tengah minggu, dalam minggu ini akan diselenggarakan beberapa kegiatan sebagai berikut: persekutuan doa pagi, Rabu 14 Oktober pukul 6.30. Kemudian persekutuan Komisi Perempuan, Kamis 15 Oktober pukul 17.30. Lalu Komisi Youth akan mengadakan Komsel Youth Jumat tanggal 16 Oktober pukul 19. Kemudian pembinaan warga jemaat Sabtu 17 Oktober pukul 10 pagi. Dukungan untuk pembangunan kantor Sinode. Sinode GKMI sedang melakukan pembangunan gedung kantor Sinode. Untuk itu kebutuhan dana keseluruhan untuk pembangunan sebesar 22 miliar rupiah. Bersama dengan gereja-gereja GKMI yang lain, GKMI Pengharapan turut mendukung pembangunan tersebut dalam bentuk yang pertama bisa dalam bentuk dana makan siang para pekerja pembangunan, karena untuk tahap sekarang ada sekitar 60 orang pekerja dan kebutuhan makan siang selama 7 hari mencapai 8.400.000. Atau yang kedua bisa melalui dana pembangunan gedung. Nah, terbuka kesempatan apabila ada jemaat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan gedung sinode tersebut. Partisipasi pembangunan dapat ditransfer melalui rekening bendahara GKMI Pengharapan dengan memberikan keterangan apakah itu untuk makan siang pekerja pembangunan atau untuk gedung kantor sinode. Kemudian persembahan-persembahan juga diumumkan bahwa persembahan dapat ditransfer melalui rekening bendahara dengan memberikan keterangan, misalnya untuk kas gereja, untuk kas diakonia, untuk perpuluhan, permata, untuk persembahan COVID-19, dan lain-lain. Nah, bagi jemaat yang tidak dapat menyampaikan persembahan melalui transfer, juga dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan persembahan dalam amplop tersendiri, kemudian menghubungi sekretariat untuk menyerahkan persembahan tersebut. Demikian warta jemaat pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebentar lagi kita akan mengangkat doa-doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Pak Stephen Kristano. Sebelumnya kita angkat satu pujian, Engkau Baik.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita bersama-sama dengan menaikkan doa syafaat pada pagi hari ini, dan nanti di akhir doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami ingin mengucap syukur karena Kau berikan hari yang cerah pada pagi hari ini untuk kami bisa melakukan ibadah dari rumah kami masing-masing. Walaupun sampai saat ini kami belum bisa berkumpul bersama di gedung gerejamu, tetapi kami ingin mengaturkan ucapan syukur kami atas berkat rahmat dan kasih anugerah-Mu sepanjang minggu ini, di mana Engkau menjaga, melindungi kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan yang mencukupkan kami. Kami ingat untuk jemaat-jemaat-Mu yang lanjut usia ataupun melalui kelemahan tubuh, biarlah Engkau tetap mendampingi mereka selalu, memberikan kesehatan dan damai sejahtera, sukacita dalam menjalani kehidupan ini, dan penuh ucapan syukur. Kami juga berdoa untuk musim yang mulai berubah, ada mulai hujan, biarlah kami semua tetap mempunyai kesehatan dan kekuatan tubuh yang prima, dan juga dalam kondisi penyebaran virus corona yang belum selesai hingga saat ini, kiranya Engkau juga tetap mempunyai belas kasihan-Mu untuk umat-Mu di bumi ini. Biarlah para ahli yang ada di dunia ini bersama-sama dapat bekerjasama untuk mencari vaksin ataupun obat-obatan untuk menangkal virus corona yang telah banyak meluluh lantakan baik perekonomian dunia maupun juga kehidupan banyak orang. Kami berdoa untuk jemaat juga yang bekerja baik di luar kota, di luar negeri, untuk anak-anak-Mu yang juga studi dimanapun mereka berada, biar Engkau bersama mereka pula. Kami mengingat jemaat masing-masing di bawah kami pengharapan untuk kondisi perekonomian mereka, biarlah Engkau selalu mencukupkan kebutuhan kami dan Engkau menjagain kami. Untuk program-program dari gereja maupun sinode, kami juga ingin satukan hati berdoa untuk pendewasaan dari GKMI Cabang Sidoarjo Lampung, untuk pembangunan kantor sinode GKMI, maupun juga untuk kebutuhan internal kami sendiri dalam panitia pemilihan majelis yang telah menyelesaikan tugasnya. Biarlah penetapan posisi dapat dimantapkan oleh kemajelisan yang baru untuk periode tahun 2020 sampai 2023, dan biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan. Kami ingat untuk bangsa dan negara kami Indonesia, untuk para pemimpin bangsa dan aparat keamanan, supaya dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Kami mohon keamanan tetap terjaga, kerukunan hidup juga terjaga, dan biarlah negara ini juga dapat bertahan dan tetap terus maju. Kami berdoa untuk masing-masing pemerintahan daerah yang memang harus mengambil keputusan dan menjaga daerahnya masing-masing dalam penyebaran virus corona, supaya kebijakannya hanya dilakukan karena takut akan Tuhan saja. Biarlah perekonomian bangsa kami juga akan tetap bertahan dengan baik dan lambat laun akan membaik. Kami berdoa untuk keamanan, kesiapan, dan kebijaksanaan dari masyarakat Indonesia dalam menghadapi adaptasi yang baru maupun PSBB, dan juga jika nanti tetap akan dilanjutkan dengan adanya pilkada. Dan biarlah kami menyatukan doa kami pada pagi hari ini bersama-sama sesuai dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu nanti Ibu Eni akan memimpin kita untuk doa persiapan firman Tuhan, juga membacakan ayat yang akan menjadi ayat mas dari firman Tuhan itu. Sebelum itu kita mengangkat satu pujian Bapa Kami. Ini spesial ya Bapak Ibu, karena yang mengiringi adalah saudara kita, saudara Adwin. Dia nyiapin untuk mengiringi lagu ini dan lagu sebelumnya tadi sampai lewat tengah malam gitu.
Ya dia memberikan pelayanan yang terbaik buat kita semua, dan dia bilang hari ini pengen join juga. Nah, semoga bisa join Saudara Advin. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Silakan Ibu Eni. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu walaupun melalui Zoom. Dan melalui kesempatan ini, sekali lagi kami diingatkan ya Tuhan, betapa besar kasih dan pemeliharaan-Mu kepada kami. Tuhan, tolong setiap kami, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan firman-Mu, agar dapat menjadi pelaku firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah di dalam hati setiap kami, dan urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Andreas, dalam menguraikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil di dalam Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Waktu saya serahkan kepada Pendeta Muda Andreas Wijaya. Terima kasih Ibu Eni. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan baik. Bagi saya, jemaat dan majelis GKMI Pengharapan adalah keluarga yang senantiasa saya cintai dan rindu-rindukan di dalam hati dan di dalam doa-doa saya. Pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama belajar pelajaran rohani yang berjudul tentang hal berdoa dengan tema khusus, yaitu rahasia berdoa. Ya, Bapak Ibu, doa sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita, bukan? Ketika kita mau
makan, ketika kita mau melakukan segala sesuatu ya, bahkan ketika kita mau tidur, mau rapat, pergi bekerja, kita berdoa. Doa menjadi bagian dalam kehidupan kita, sehingga doa menjadi seperti hal yang biasa. Tetapi pada pagi hari ini, izinkan Allah Roh Kudus menyentuh dan menjamah setiap hati dan kehidupan kita, supaya kita beroleh inspirasi yang baru, kekuatan yang baru, dan energi yang baru dalam melangkah kehidupan kita selanjutnya. Kali ini kita mau belajar berdoa secara khususnya dari ajaran Tuhan Yesus menurut Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 5 hingga ayat yang ke-15. Kita tadi sudah mendengarkan pembacaan dari ayat yang khususnya ayat yang ke-9. Di dalam slide yang selanjutnya kita belajar tentang perkataan dari ajakan Yesus untuk berdoa yang mengatakan Bapa kami yang di surga. Demikian pujian tadi yang sudah dipimpin oleh Bapak Theo, Bapa kami yang di surga, dan juga menjadi penutup bagi doa syafaat. Seringkali hal semacam ini telah menjadi hal yang biasa yang keluar dari lidah dan bibir kita. Tetapi kita mau mendalami makna dari subjek persona kata Bapa. Bapa kami yang di sorga menjelaskan tentang sebuah hubungan atau relasi Tritunggal yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Bapa adalah panggilan Tuhan Yesus kepada Bapanya. Artinya bahwa kita pun juga boleh memanggil Allah kita, ya Abah, ya Bapa. Maka sesungguhnya doa bukan sekedar ritual keagamaan yang kering, melainkan doa adalah sebuah relasi. Di dalam relasi ada percaya dan berserah. Di dalam relasi ada trust dan juga surrender. Ketika kita berdoa, relasi kita dengan Bapa kita percaya sepenuhnya dan kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Masih yang pertama tadi 1A, kita belajar bahwa doa bukan sekedar suatu kebiasaan, bukan sekedar suatu ritual, tetapi adalah suatu relasi di mana kita boleh trust and surrender. Kita boleh percaya dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Maka doa bukan menjadi suatu kebiasaan karena kita harus berdoa, tetapi karena relasi kita kepada Tuhan. Dan yang kedua kita belajar, seperti ayah yang sayang kepada anaknya, demikian juga Bapa juga sayang dengan kita semuanya. Maka doa seharusnya adalah pengalaman rohani bagaimana kita bisa mengalami kasih Allah. Tetapi seringkali yang menghalangi hubungan relasi kita dalam menikmati dan menerima kasih Bapa Surgawi adalah rasa bersalah diri, rasa takut, rasa malu di hadapan hadirat Allah yang Maha Kudus, sehingga seringkali kita sulit untuk menerima kebaikan dan cinta kasih Allah. Gambaran Bapa di dunia belum bisa memaksimalkan tentang kasih Bapa Surgawi yang begitu sangat sempurna, yang mau merangkul segala kelemahan, kegagalan, kegelapan, sisi-sisi gelap kita. Arti relasi cinta ini tentang seorang ayah yang menerima anaknya adalah bahwa kita dipulihkan kembali. Ketika kita berdoa, kita menerima kasih Bapa Surgawi. Sesungguhnya doa bukan upacara-upacara ritual liturgik, tetapi melainkan ekspresi kasih kita karena kita dicintai, karena kita diampuni, karena kita dikasihi oleh Allah yang menerima kita begitu apa adanya. Selanjutnya kita belajar tentang Bapa kami yang ketiga, Pak Niko. Bahwa Bapa dalam hubungan dengan kita ketika kita berdoa ini adalah spiritual recharging. Ketika kita berdoa terjadi relasi yang bertransmisi energi. Ketika kita datang seperti dalam pujian tadi yang disampaikan dipimpin oleh Pak Theo, Tuhan aku lemah, Lord I am weak. Jadi doa adalah sebuah cara untuk membuka jalan menuju persekutuan dengan Tuhan Sang Ilahi yang menyembuhkan kita, yang menginspirasi kita, yang memberi kekuatan yang baru, yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Bapak Ibu tahu ya, kalau lowbat handphone, kalau baterainya sudah tinggal 1 strip, pasti akan segera dihubungkan dengan sumber listrik, bukan? Dengan HP Bapak Ibu sekalian. Sama ilustrasi seperti itu, ketika kita dalam keadaan lemah dalam perjalanan hidup ini, kita harus bisa menjadi sensitif dan peka, membaca tubuh kita,
membaca emosi kita, membaca rohani kita, kapan kita harus berdiam diri, segera mencari hadirat Allah, sehingga kita terhubung kembali dengan sang sumber kehidupan, sehingga energi Allah dibagikan dan disalurkan kepada kita. Ketika tubuh menjadi lemah, lalu pikiran menjadi stres adalah tanda bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ketika kita sakit, itu juga tanda bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Ketika pikiran menjadi galau, depresif, dan tidak tahu apa yang harus diputuskan, itu adalah tanda bahwa kita membutuhkan energi yang baru. Jadi doa adalah jalan spiritual recharging, di mana kita di-recharge kembali energinya. Sama seperti handphone ya, kalau sudah mulai mati, pasti dihubungkan. Demikian doa seperti itu, menghubungkan kita dengan Allah Sang Maha Hidup. Selanjutnya, Pak Niko. Dan Bapa dengan anak, Bapa dan Putra berbicara tentang unifikasi, artinya keselarasan, kesepadanan. Maka ketika kita berdoa, kita sedang menyelaraskan nih kehidupan kita. Hidup kita di bumi yang gelap, yang kacau, yang selalu berlika-liku ke kanan ke kiri, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka ketika kita datang kepada Bapa, kita sedang mau meluruskan, kita sedang mau menyelaraskan, menyepadankan hidup kita yang kacau dengan kehendak Allah yang lurus, dengan kehendak Allah yang terang di dalam firman-Nya. Maka bagian ketika kita berseru, ya Aba, ya Bapa, kata Bapa itu sendiri mengandung powerful, yang sangat energik bagi spiritual kondisi kita masing-masing. Kadang-kadang ketika kita menyebutkan kata Bapa, sudah lebih daripada cukup daripada rentetan kalimat-kalimat permohonan-permohonan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi janganlah kamu seperti mereka yang berdoa bertele-tele. Ketika kita datang kepada Tuhan, mengatakan dan menyebut kata Bapa, dan menitikkan air mata, barangkali itu sudah cukup mewakili seluruh maksud perjalanan hidup kita yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Di dalam panggilan kata Bapa, kita sedang menyapa, ini Tuhan, aku percaya, I trust you, ini Tuhan, I surrender. Kadang-kadang kata Bapa dengan titikan air mata jauh lebih cukup daripada doa yang begitu panjang, yang berisi tentang permohonan-permohonan. Jadi doa bukan rentetan sebuah permohonan untuk kemauan kita, untuk kehendak kita, untuk keinginan kita. Bukan demikian. Melainkan doa adalah ekspresi kita bahwa kita dicintai oleh Allah, dan juga doa adalah tersambung kembali dengan energi ilahi itu. Selanjutnya Pak Niko. Maka sekarang kita mau belajar tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di sana dikatakan, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu dan berdoa. Di ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka doa sesungguhnya adalah perihal yang sangat privasi, yang sangat tersembunyi, yang sangat rahasia, di mana kita bisa berkata-kata tentang seluruh kehidupan kita, yang paling tersembunyi, yang orang lain mungkin tidak tahu, tentang jalan-jalan kegelapan hidup kita. Tetapi kita boleh menyampaikan tanpa rasa malu, apa adanya. Raja Daud mengatakan di dalam Mazmurnya, hati yang patah, hati yang hancur, hati yang remuk, tidak kau pandang hina ya Tuhan. Itu adalah gambaran hati yang paling jujur. Maka doa sesungguhnya membawa kejujuran diri kita tentang siapa diri kita kepada Allah di tempat yang tersembunyi. Secara khususnya bagi bapak-bapak, kalau mungkin doanya malu terdengar oleh istri, boleh punya waktu yang teduh sendirian bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang bukan rentetan kalimat ya, hanya diam ataupun juga dengan air mata. Pada pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk belajar 7 langkah, the 7 ways, 7 langkah untuk berdiam diri, berdoa, menghubungkan, mengkoneksikan kita kembali dengan sang sumber kehidupan. Kehidupan di dunia ini ada banyak energi negatif yang membuat kita menjadi takut, khawatir, stres, dan depresi.
Tapi doa menjadi satu proses di mana kita memasukinya langkah demi langkah. Langkah yang pertama adalah menyediakan hati kita. Doa bukan untuk dianalisis, doa juga bukan teori seperti pada pagi hari ini di mana ada banyak slide dari saya, bukan pelajaran seperti itu, tetapi untuk dirasakan dan untuk dialami. Jadi yang terpenting nomor satu adalah menyediakan hati kita. Hati yang hancur, hati yang jujur, hati yang remuk dan tempat bagi Allah. Jadi menyediakan hati dan tempat berbicara sanctuary, tempat yang kudus di jam yang sama, di tempat yang sama. Allah tidak melihat jubah kita, Allah tidak melihat tempat fisik kita, tetapi Allah jauh melihat ke dalam hati dan jiwa kita. Yang kedua adalah berbicara. Ajaran Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita, mengajarkan kepada kita supaya doa kita jangan bertele-tele dan bukan berisi permohonan untuk keinginan-keinginan kita saja. Berbicara cukup mewakili, mengekspresikan apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Kadang-kadang doa ini penuh dengan pikiran kita yang mendahului kehendak Allah. Pikiran kita yang penuh dengan keinginan-keinginan yang mendahului yang Allah mau. Berbicara di sini yang dimaksudkan adalah menyampaikan seluruh kehidupan kita yang barangkali masih kacau, ingin diluruskan kembali sesuai dengan kehendak Allah. Tidak perlu dengan banyak kata. Yang ketiga, memasuki etape untuk berdiam diri. Atau meditasi secara Kristiani saat teduh, waktu teduh. Kenapa perlu berdiam diri? Karena pikiran kita sebagai anak-anak Tuhan terlalu penuh ketika berdoa. Dengan permohonan-permohonan. Ingin ini, ingin itu, pengen ini kelar, pengen ini sukses. Semua adalah soal diri kita, soal aku. Supaya semua dijawab oleh Tuhan. Tapi adakah kita berdiam diri? Mendiamkan pikiran kita, mendiamkan hati kita yang sedang bergejolak. Kadang-kadang lagu bisa menuntun hati kita ya. Lagu-lagu seperti yang tadi yang Pak Theo bawa itu bisa memfokuskan kembali. Supaya kita bisa mindful. Tujuannya mendengar berdiam diri apa sih? Supaya kita mendengarkan Allah yang sedang berbicara di dalam keheningan. Melalui firman-Nya, di dalam hati kita. Di tengah-tengah pikiran yang sangat bising sekali, Allah mau berbicara secara lembut. Melalui apa saja? Melalui kesalahan kita. Melalui kegagalan kita. Melalui jalan-jalan yang tadinya gelap dan tidak betul. Allah mau berbicara di sana. Tujuannya supaya kita menjadi serupa. Tidak harus sempurna kok di hadapan hadirat Allah yang maha suci-suci. Ketika tadi lagu dikatakan yang pertama, suci, suci, suci Allah Maha Kuasa. Jangan menggentarkan dan menakutkan kita sehingga kita takut datang kepada Allah. Tetapi justru dalam kejujuran dan dalam keterbukaan diri, kita mau menjadi serupa dengan Allah. Dalam ketidaksempurnaan kita, dalam kekalahan kita, dalam kekacauan kita. Supaya kita memiliki perasaan, feeling, kebergantungan kepada Tuhan yang sepenuh-penuhnya. Itu adalah langkah yang keenam. Maka sediakan waktu 15 menit, 30 menit, sebelum pikiran menjadi terlalu repot. Kita biasa sebutnya saat teduh ya Bapak Ibu sekalian. Waktu-waktu yang teduh, di mana kita bisa sendiri bersama dengan Tuhan. Kemudian setelah selesai saat teduh, mandi, sarapan, dan melakukan pekerjaan, menjadi peka, melatih kepekaan Allah yang sedang berbicara, Allah yang sedang memimpin hati kita di tengah pekerjaan kita, di tengah kesibukan kita. Bisa kok dilatih. Asal kita mau peka mendengarkan suaranya. Bukan akunya yang ada di depan, tetapi Allah yang memimpin kita. Kadang-kadang beberapa tempo di jam 12 siang, di jam 3, kita perlu teduh 2 menit, 3 menit untuk berdiam diri. Supaya Allah kembali menyapa kita. Di sana kita mendapatkan inspirasi yang baru. Di sana Allah mau menyampaikan kembali firman-firman yang pernah kita hafalkan, yang pernah kita dengar dari firman Tuhan. Selanjutnya, Pak Niko. Nah, ini adalah inti dari ajaran Tuhan Yesus tentang yang sudah kita lakukan, Bapa kami yang di surga. Intinya terdapat di dalam nyanyian tadi, dan juga di dalam ayat. Jadi saya mohon Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengadakan waktu di rumah ya, untuk baca dari ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Jadi di sana dikatakan di ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi diulangi sekali lagi di ayat 14 dan 15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni
kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi tiadanya pengampunan menjadi penghalang, tembok yang besar relasi kita dengan Allah Bapa. Maka pengampunan menjadi jalan untuk kita terbuka kembali, terhubung kembali dalam relasi dengan Allah. Yang pertama adalah kerendahan hati. Memohon ampun atas segala kesombongan kita, kelalaian kita, kebodohan kita. Dan di dalam doa kita perlu refleksi ya. Siapa aja sih orang-orang yang kesalahannya kita perlu ampuni, atau kita udah pernah berbuat salah nih sama orang lain gitu. Dan yang terpenting adalah menerima anugerah pengampunan itu sendiri dari Allah. Mungkin orangnya sudah lupa, mungkin orangnya sudah 10 tahun, 20 tahun yang lalu, tapi kita masih ingat wajahnya, bukan? Kita masih bisa memberkati, kita masih bisa mendoakan, kita masih bisa berpikir positif tentang orang itu. Tuhan berkati dia, Tuhan berkati mereka. Lanjut Pak Nikolas. Nah, ini bukan pengalaman yang mudah ya untuk mengampuni. Bagi orang Kristen, pengampunan hal yang sepertinya diucapkan begitu mudah, tetapi ini adalah hal yang seharusnya kita alami dalam proses kehidupan kita sendiri. Dimulai dari consciousness, dari kognitif kesadaran kita, bahwa kita memang pernah berbuat salah. Kadang-kadang orang berbuat salah itu orang lain yang bisa membaca ya, tapi kadang-kadang kita sulit sekali untuk bisa baca tentang kesalahan-kesalahan yang kita perbuat yang bisa melukai hati orang lain. Maka ada kalanya kita perlu juga barangkali menanyakan orang-orang yang terdekat. Dan doa mengajak kita untuk mengaku dan menerima pengampunan dari Allah, dan membayangkan orang itu untuk kita juga minta maaf dan menerima pengampunan. Kalau memang Bapak Ibu sekalian belum siap untuk ketemu secara fisik, kita sekarang zaman teknologi sudah ada WhatsApp video calling ya, ada Zoom seperti ini. Jadi kita bisa ketemu, bisa misalnya belum kuat secara batin untuk mengatakan minta maaf, minimal, hai apa kabar? Tapi di dalam hati sudah lulus, saya mengasihimu, saya begitu merindukanmu, aku ingin hidupmu diberkati. Waduh, itu sudah luar biasa banget. Itu sudah memohonkan pengampunan, dan itu sudah jalan pengampunan. Mengapa pengampunan menjadi kunci dari ajaran Tuhan Yesus tentang Bapa kami yang di sorga? Karena pengampunan adalah jalan dari karya Yesus yang terbesar di Golgota, di kayu salib, yaitu anugerah, keselamatan, dan pengampunan dosa. Lanjut Pak Niko. Nah, yang menjadi penghalang buat kita berdoa seringkali justru bukan situasi, bukan masalah yang berat, ya, yang ada di sekitar kita, bukan lingkungan yang menantang, bukan kesulitan-kesulitan rumah tangga tiap-tiap hari yang mengkhawatirkan hati dan pikiran, tetapi justru seringkali negatif self-talk yang datang dari pikiran kita sendiri atas diri kita. I am bad person, aku ini bukan orang yang baik, gitu loh. Aku orang yang jahat, orang yang buruk, nggak bisa mengampuni, aku nggak layak untuk menerima kasih Tuhan, aku nggak layak untuk melayani Tuhan. Kata-kata itu terus-menerus membombardir di dalam pikiran kita, menghalangi kita untuk menerima apa yang Allah inginkan supaya terjadi dalam hidup kita. Mujizatnya, kasihnya, pengampunannya. Dan subjek persona Bapa itu sendiri, yang disebut Bapa Surgawi, kita jadi sulit untuk mengalaminya. Karena kita sulit mengampuni diri kita sendiri. Jadi yang terutama adalah memaafkan dan mengampuni diri kita sendiri, dan mengubah mindset kita. Ya, saya mengajak Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini supaya kita bisa menikmati Bapa Surgawi itu seperti apa sih? Bapak Ibu masih ingat nggak waktu kecil bayi digendong-gendong ya sama papinya gitu, disayang-sayang gitu. Kasih Bapa Surgawi itu lebih dari itu loh. Ya, kita mulai dengan mengubah mindset begitu ya. Kalau ada hal yang kesalahan, kegagalan berulang kali terus-menerus, katakan kepada diri sendiri hal yang dibalik yang negatif jadi positif begitu ya. Sekarang saya menerima pengampunan Tuhan. Sekarang saya menerima kasih Tuhan. Sekarang saya dicintai Tuhan. Sekarang saya layak menerima berkat dan kasih Tuhan. Saya tulis beberapa kalimat, maaf dalam bahasa Inggris, kurang lebih nanti saya terjemahkan ya. I am now willing to release all the negative patterns within me that is creating this condition. Segala sesuatu yang membuat kondisi seperti ini. And let go all guilt and fears.
dan melepaskan semua rasa takut, rasa khawatir, dan rasa bersalah diri. Dan sekarang saya mau mengalami, menikmati mujizat Tuhan, kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, dan kasih Allah yang berlimpah-limpah. Karena kasih Allah tidak mensyaratkan kebaikan Anda dan saya. Kasih Allah juga tidak mensyaratkan kita harus kudu sempurna, suci, begitu ya. Harus sudah melayani berapa tahun dulu, begitu. Enggak. Sama sekali enggak. Allah mau menerima kita apa adanya. Nah, yang terakhir saya mau simpulkan, apa sih rahasianya berdoa? Bapa itu sendiri adalah kasih. Di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Allah adalah kasih. Injil Yohanes juga dikatakan, dan surat 1 dan 2 Yohanes. Barang siapa tinggal di dalam kasih, ia tinggal di dalam Allah. Maka tugas pekerjaan Anda dan saya hari ini adalah self-love. Mencintai diri sendiri, Anda yang sudah dicintai, kita yang sudah dicintai oleh Allah, kita yang sudah diterima oleh Allah dan diampuni oleh Allah, marilah kita bahkan mengampuni termasuk kesalahan-kesalahan yang kita buat terhadap orang lain. Kadang-kadang lebih susah ya mengampuni kesalahan yang kita buat kepada orang lain gitu. Bapak Ibu mengalami begitu nggak? Atau lebih mudah yang mana nih? Antara mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita atau susah untuk memaafkan diri kita yang pernah mengecewakan dan melukai orang lain. Kalau Bapak Ibu bagaimana? Kalau saya ya dalam pengalaman perjalanan saya itu agak susah untuk memaafkan diri saya sendiri yang pernah mengecewakan, melukai hati orang lain, entah 10 tahun, 5 tahun yang lalu, begitu ya. Jadi dimulai dari memaafkan diri kita sendiri, menerima kasih Allah itu sendiri. Karena dengan menerima dan mengampuni diri kita, maka kita akan bisa mengampuni orang lain loh Bapak Ibu. Dan itu adalah jalan pendewasaan rohani. Jalan pendewasaan rohani itu kadang-kadang nggak bisa setahun ya. Kadang-kadang 10 tahun, 20 tahun, kita masih seperti anak-anak aja ya, mengucapkan Bapa Surgawi, doa Bapa kami udah latah setiap hari, setiap minggu begitu. Tetapi kita mau mengalami, kita mau mempunyai spiritual experience kembali kepada Allah dengan tinggal di dalam kasih Allah. Saya ingin simpulkan bahwa renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah yaitu terhubung kembali, spiritual recharging, antara kita yang membutuhkan Allah dan dengan Bapa Sang Sumber Kehidupan. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, adakah kita doanya seperti apa di rumah masing-masing? Apakah doanya sekedar penuh dengan rentetan-rentetan permohonan yang nggak ada habis-habisnya, begitu ya? Tetapi apakah itu sebuah jalinan relasi yang intim, yang mesra, yang romantis, berdua saja dengan Tuhan, mengakui tentang segala kekurangan, mengakui tentang segala kegagalan kita, segala kegelapan kita. Dengan demikian, kita bisa melakukan refleksi diri dan kita terhubung kembali dengan Tuhan, dan kita boleh dikuatkan kembali setiap hari. Karena sesungguhnya doa adalah bukan penyampaian permohonan-permohonan kita, tetapi ekspresi kasih kita kepada Allah. Kata terakhir dari saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya baru kenal Pak Pendeta Edi SS, tapi sudah diundang untuk membagikan renungan bersama dengan Bapak Ibu. Bagi saya melihat hal ini sebagai jalan Tuhan berjumpa kembali dalam cinta kasih yang besar yang saling merindukan, begitu ya. Karena kita semua di-mute di sini, jadi ini kesempatan buat saya juga bisa saling bersapa kembali. Mari kita merangkul kembali di dalam cinta, di dalam pengampunan, di dalam hati yang baru, di dalam pikiran yang baru. Saya yakin kesembuhan Tuhan sediakan, ya, sukacita Tuhan sediakan. Berkat itu tidak diukur dari uang kok, ya. Berkat itu tidak diukur dari kesuksesan saja loh, Bapak Ibu, tapi sukacita, kegembiraan bahwa kita ini diampuni, dicintai Tuhan. Waduh, itu suatu anugerah yang besar banget. Dan saya senang bisa lihat keluarga Pak Dani, keluarga Pak Stephen bisa say hi dengan Pak Charles, begitu ya. Kita semuanya sungguh manis dan indah di hadapan Tuhan. Saya rindu mengajak Bapak Ibu sekalian untuk tidak terputus dalam hubungan dengan kasih Bapa Surgawi. Selamat pagi, terima kasih. Tuhan memberkati jemaat GKMI Pengharapan dimanapun Bapak Ibu berada. Saya senang melihat semuanya dalam keadaan yang sehat,
Tania sudah besar, Senja sudah melayani, dan di sana ada juga Pak Rudi ada di sana, Pak Listio Laksono ada di sana sekeluarga, ya, Bu Aman dan Jonathan ada di sana. Saya senang bisa bersama dengan, nggak bisa disebutin satu persatu ya. Saya kangen sekali dengan Bu Sumaryati, rambutnya sekarang semua sudah putih ya, sama seperti Bu Dani ya. Tapi kita semua dicintai Tuhan. Kita semua akan kembali kepada kasih Bapa Surgawi yang lengkap dan sempurna. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya yakin jalinan kita pasti akan kekal dan Tuhan pasti akan memberkati Bapak Ibu. Selamat pagi, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Pendeta Muda Andreas Wijaya untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Ya, kita adalah orang-orang yang diberkati ya, karena kita bisa memanggil Tuhan kita dengan sebutan Bapa, dan kita tinggal di dalam Dia, kita tinggal di dalam kasih-Nya gitu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah sangat menguatkan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan satu lagu penutup. Silakan Niko. Kita akan pujikan Bapa, ku persembahkan tubuhku. Sidang jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan komitmen kemuridan. Kemudian bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh Pendeta EDSS. Kita juga akan menerima berkat rasuli. Silakan Pak Edi. Jadi, sebelum kita melanjutkan dengan komitmen kemuridan, izinkan saya menyampaikan terima kasih atas pelayanan dari Pendeta Muda Andreas Wijaya. Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 3 minggu yang lalu, kami rombongan menghantar Ibu Vin ke Malang. Nah, di tengah perjalanan itulah saya mengenal Pak Andreas Wijaya yang hatinya sangat baik. 10 tahun yang lalu, Bu Vin bertemu dengan Pak Andreas. Dan disitulah perjumpaan awal Bu Vin menjadi anggota gereja kita. Kalau nggak ada Pak Andreas yang menemukan, Bu Vin nggak tahu bergereja di mana. Ini hati yang sangat mulia. Tuhan pasti senang. Pak Andreas bukan hanya menemukan Bu Vin, tapi dia memperhatikan Bu Vin tiap-tiap bulan. Itu luar biasa. Suatu karya yang pasti menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang, kalau Pak Andreas memulai satu karya menaikkan level Bu Vin jadi anak Tuhan yang setia, kemarin kami mengantar bersama-sama Bu Vin berjumpa dengan keluarganya. Semua dalam rangkaian kasih Tuhan dan karya Tuhan khususnya untuk Bu Vin melalui kita semua. Ya, Pak Andreas, terima kasih. Nanti Pak Andreas kesempatan yang lain bisa menyampaikan firman Tuhan lagi. Saya sangat diberkati, kita semua diberkati.
Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada